Mas Didi. Ulang dong. Identik. Sadas. Kita tolong suruh bapakmu datang, jangan Habis. kau bukan Bapak. kacau. Masa wakil presiden orang hanya buka tebal. Datang dan hadir dong, suruh bapak lu. Advokat nggak punya legal standing. Aku yang mau minta foto. Mau dong sama Pak Taufik foto. Gue pengen banget. Hidup Pak Diam terus. Acara yang apa? Advokat apa advokat? Kewajiban saudara untuk menunjukkan ijazah, menunjukkan syarat-syarat. Kau bukan gacu, kau bukan Bapak lu mana? harus beli terana. Ya, gimana sih Bapak? Karena suruh bapak lu datang di sini, jangan modal kau hanya bukan tebal, madu bangsa ini. 300 juta manusia representasi, kamu hanya memberikan ijazah tidak bisa. Kita malu sebagai rakyat. Oke, makasih Terima Pak. kasih. Ini suara dari rakyat nih, rakyat. Masyarakat sebenarnya sudah ingin sekali Pak Jokowi hadir ya. Hadir. Nah itu saja ini. Dia harus hadir. Harus hadir Pak. Beri teladan. Masa rakyat yang lain datang pengadilan, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek sakit-sakit pakai kursi roda datang. Jokowi yang berani sanggup keliling seluruh Indonesia, tapi hanya untuk datang pengadilan tidak berani. Apa yang saudara sembunyikan? Kami juga berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, UGM sebagai institusi biaya negara harus melindungi keadilan kebenaran. Tidak boleh memihak, tidak boleh memelihara kebusukan, tidak boleh memelihara kebohongan, tidak boleh memelihara kemunafikan. Harus membuat yang adil. Bagaimana dengan Dian Sandi Utama Pak? Kira-kira gimana? Akan hadir nggak dia? Ya, untuk saudara Dian Sandi kami tahu Anda sedang mencari makan, tapi saya berharap saudara harus datang. Berkatakan yang benar. Sampai kapan saudara akan berbohong tentang diri kamu dan menyembunyikan diri kebenaran di bangsa ini di 300 juta manusia. Bahkan kita disorot oleh masyarakat internasional hanya untuk satu ijazah. Oke, jadi kita juga ingin tahu Dian Sandi mendapatkan ijazah itu dari laci Pak Jokowi, dari berangkas Pak Jokowi, atau dari mananya Pak Jokowi, kira-kira Pak? Ada prediksi nggak? Kita tahu bahwa segala tindak tanduk Dian Sandi
pasti atas restu saudara Jokowi. Oh, betul. Maka saatnya Dian Sandi berkata yang jujur, berkata yang benar, datang di pengadilan ini kesempatan untuk bangsa ini tahu, bangsa ini pemaaf, bangsa ini akan malu. Tapi saudara Dian Sandi Jokowi harus katakan kalau benar asli, kalau tidak ada ijazah ya harus katakan yang benar. Oke. Izin Pak bertanya, di sini kan ada yang komen, ngapain sih siapa lo berhak ini untuk koreksi ijazah itu asli apa tidak, siapa kalian, dan yang penting kan nggak penting ijazah, yang penting katanya kinerjanya gitu. Oh, yang penting kinerjanya. Jadi begini, Kerjanya bener nggak? ijazah salah satu syarat untuk seseorang mencari pekerjaan, untuk seseorang memaku jabatan publik. Karena itu syarat undang-undang, maka diandaikan setiap orang yang menunjukkan ijazah, itulah orang-orang yang punya niat baik untuk bekerja, niat baik untuk memimpin satu bangsa. Tapi kalau pemimpin dia memasukkan ijazahnya, kalau pemimpin atau seseorang tidak punya ijazah, berarti satu, kemungkinan orang itu tidak punya kompetensi. Dia tidak berhak untuk mengaku jabatan itu, dia tidak berhak untuk mendapat pekerjaan itu. Tapi apabila pemimpin dia memasukkan ijazahnya atau syarat-syarat dari undang-undang yang ditentukan untuk pekerjaan atau jabatan publik, maka calon pemimpin, calon pekerja itu adalah penipu, pembohong, pembual. Dia tidak pantas untuk memaku jabatan di negara Republik Indonesia. Ini syarat, bukan soal dia buat apa, bukan. Ini soal benar atau tidak, soal jujur atau tidak. Karena ini ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang mencari pekerjaan, setiap orang mau mengaku jabatan publik. Sebaiknya jujur saja ya Pak, daripada makin panjang. Ya, ini kita meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim-hakim yang dipilih di sini untuk membuat sejarah. Kalau memang ini perlu dilanjutkan sesuai kebenaran. Tapi kalau ini sudah tidak mungkin, sebaiknya digugurkan. Karena tidak pantas kita terus memperpanjang pembohongan ini hingga hanya menjadi tontonan, yang hanya menjadi bully-bulian, yang hanya menjadi ejekan bangsa kita terhadap bangsa kita. Jadi Bapak masih percaya ada kemungkinan bahwa Pak Jokowi tidak datang, ijazahnya tidak ada, dan Pak Roy Suryo kita bebas? Saya sangat percaya, karena saya tahu hakim-hakim ini mereka mempunyai sumpah. Mereka disumpah, mereka bukan kacu, mereka bukan termunda Jokowi. Karena itu mereka harus menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Gimana pendapat Bapak soal banyaknya polisi di sini, Pak? Ya, kita mengharapkan banyak polisi ini. Saya berharap bahwa seluruh aparat polisi di sini orang baik-baik mau melindungi kita semua. Tapi saya juga berharap kepada aparat kepolisian ini untuk tidak boleh melindungi orang yang bersalah, melindungi orang yang berbohong, melindungi orang yang munafik, melindungi orang yang nyata-nyata palsu di negeri ini. Karena tugas polisi adalah mengembangkan amanat untuk membangun bangsa, bukan menjadi termul, bukan menjadi seorang suruhan Jokowi. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Ada Jokowi harus ditangkap. Harus ditangkap. Ditangkap dulu dari Borgol. Jokowi yang PKI. Ini Pak, kita punya podcast ini. Kalau podcast panas ini. Suryono ya pulang ke sini. Bapakmu. Ugro tadi. Tadi ya terakhir. Kita masuk bar. Baru ku dengar narasinya. Gibran, ini bapakmu.
Biasa, kan dukung Jokowi sama bukan. Kita tahu malu, udah tahu kita lagi nih, dia datang dengan pakai bara JP. Emang sebetulnya polisi ini harusnya membubarkan yang namanya relawan, tapi sayang polisi aja masih bertindaknya tebang pilih. Tapi kayaknya relawan itu terstruktur, pakai seragam, pakai atributnya. Duitnya banyak, merampokan oligarki. Oh, lebih punya duit ya? Pikir lagi metang layangan kali. Rizky mana ya? No, depan lo no. Ada Bang Ipan. Pada pulangan sih, Ras. Ya udah.